Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fadila dengan NIM 40323022. Di sini saya akan mereview atau mengulas mengenai materi mata kuliah Literary Criticism yang telah dipelajari selama di kelas. Alright, yang pertama itu definition of literary criticism. Ada analytical interpretation. Literary criticism involves structure, analysis to interpret and explains meaning within the text. Next, contextual examination. Critics situate literary within culture, historical, and philosophical context to deeper understanding. Next, critical thinking skills. Studying literary criticism nurtures critical thinking and engagement with complex ideas. Next ada yaitu purpose of literary criticism, yaitu mencari sesuatu yang dalam. Tujuannya itu deepening text understanding, examining meaning construction, and encourage analytics precision. Okay. Next, definition. There's a form of literary criticism in which the text is viewed as a complete, isolated unit. The explanation, it focuses on the elements of fiction and emphasizes how these elements work together to create in a work of quality, coherent. Next ada key elements, itu elemen kunci dari literary criticism ini, yaitu language, imagery, point of view, plot of structure, character development, and motivation. Okay. Nextnya, selanjutnya itu materi tentang Marxism and Literature atau introduction. Di sini ada pendekatan Marxism, yaitu sastra dipahami sebagai produk kondisi sosial, ekonomi, sejarah, bukan hanya estetika murni. Lalu yang kedua itu konsep kelas, ideologi dan kekuasaan. Nah, di sini Marxism in Literary Criticism, sastra itu dipandang sebagai kondisi material dan sosial yang memengaruhi bagaimana dunia dipahami pembaca. Itu yang kedua, analisis ideologi sosial. Kritik murni meneliti bagaimana ideologi kelas dominan ditantang oleh sastra. Selanjutnya, next, kelas sosial. Konsep kelas sosial dalam Marxism. Pertama itu, kelas sosial ditentukan dengan hubungan dan hubungan dengan alat produksi, bukan hanya pendapatan atau status sosial. Lalu, konflik kelas dalam sastra. Di sini konflik kelas ini menjadi motor penggerak. Lalu selanjutnya ada power and hegemony, yaitu kekuasaan dan hegemoni. Kekuasaan dalam Marxisme meliputi dominasi budaya dan ideologis, bukan hanya fisik atau politik semata. Lalu hegemoni dalam sastra. Sastra mencerminkan bagaimana hegemoni melalui genre dan tema.
Lalu ada why Marxist criticism matters, mengapa Marxist criticism ini penting untuk dipahami atau yang pertama itu dimensi publik dan sosial, lalu relevansi isu kontemporer dan pengembangan berpikir kritis. Right, I think that's all about my review about the subject literary criticism. Alright, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.